Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pandemi COVID-19. Pandemi merupakan wabah yang terjadi secara global atau secara mendunia. Sedangkan COVID-19 pertama kali terjadi di Wuhan. Pandemi dan endemi berbeda. Pandemi merupakan wabah yang terjadi secara mendunia atau secara global, sedangkan endemi merupakan wabah yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Coronavirus merupakan makhluk ciptaan Allah yang harus diyakini bahwa merupakan takdir dan ketetapan yang telah Allah takdirkan. Selanjutnya mengenai SARS-CoV. SARS-CoV merupakan nama virus dari penyakit COVID-19. Sedangkan COVID-19 atau coronavirus disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Jadi SARS-CoV merupakan nama virus penyakit COVID-19, sedangkan COVID-19 merupakan nama penyakit dari yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Ukuran virus rata-rata yaitu 1 nanometer atau sama dengan 1 mili sama dengan 1/1 juta meter berdasarkan ukuran mili. Sedangkan 1 meter sama dengan 1 miliar berdasarkan ukuran meternya. Kemudian, ukuran coronavirus dan laju mutasi. Ukurannya yaitu 26 sampai 32 kilobyte atau 962 sampai 1184 kilodalton atau ukurannya 65 sampai 125 nanometer. Virus terlalu kecil untuk dilihat dengan mata, sehingga dia tidak dapat langsung dilihat oleh mata dan tidak ada gas yang dapat dibawa oleh indera, oleh hidung, dan tidak ada zat yang dapat diindra dengan lidah, dan tidak pula mengeluarkan suara. Virus berdampak pada kesehatan manusia, menular dan laju mutasinya cepat dan memiliki varian yang banyak. Secara spesifik belum terantisipasi atau belum ada. Grafik di samping merupakan grafik laju mutasi pada virus yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian, di mana virus memiliki laju mutasi yang cepat dan memiliki varian yang banyak. Kemudian gambaran ini merupakan gambar peta di mana ada warna strain ungu, biru, dan merah. Untuk warna ungu merupakan penyebaran virus corona dari yang dimulai dari Cina, Wuhan, kemudian ke Australia, kemudian ke Jepang dan ke Indonesia. Jadi wabah corona pertama kali terjadi di Wuhan, kemudian ke Australia, kemudian setelah itu ke Jepang, lalu masuk ke Indonesia. Selanjutnya, cara penularan. Berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, ada 3 cara penularan virus. Yang pertama adalah droplet borne, yang menular lewat percikan ketika penderitanya berbicara kemudian mengeluarkan air liur, maka virus akan menyebar melalui seseorang. Kemudian kontak borne, yaitu menular lewat kontak. Ketika penderita berkontakan langsung dengan seseorang, maka seseorang itu akan akan terinfeksi virus yang diderita oleh orang tersebut. Kemudian yang cara penularan yang ketiga yaitu airborne atau menular lewat udara. Dalam kondisi reguler, COVID-19 menular melalui
droplet dan kontak borne, yaitu melalui percikan dan kontak langsung dengan si penderita. Maka seseorang akan terinfeksi dan atau virus tersebut dapat menular dari si penderita. Kemudian droplet melalui percikan dan bercakap dengan jarak kurang dari 1,5 meter, di mana ketika ada percikan dari si penderita, ketika ia bercakap, maka jika jarak kurang dari 1,5 meter, virus akan menular pada seseorang. Kemudian virus berada dalam percikan penderita dan masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Virus masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Ketika si penderita batuk, kemudian ia menutup mulutnya atau hidung, lalu berjabat tangan dengan orang lain, lalu orang ini akan memegang hidung atau mata atau mulutnya, maka orang tersebut akan ditulari atau akan terinfeksi oleh virus yang diderita oleh si penderita. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan physical distancing, yaitu jaga jarak. Physical distancing ini sudah dianjurkan oleh Nabi bertahun-tahun yang lalu sebelum wabah corona ini. Corona telah dijelaskan dalam hadis Amru ibnu Ash. Bunyinya itu, wabah itu seperti api dan kalianlah bahan bakarnya. Saling menjauhilah kalian agar api itu memiliki bahan bakar padam. Api memiliki bahan bakar yang dapat menyulutnya dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Hadis Amru ibnu Ash. Berdasarkan hadis ini kita diperintahkan untuk melakukan jaga jarak atau melakukan physical distancing ketika dalam kerumunan, karena penularan dalam kerumunan memiliki tingkat yang sangat berisiko terjadinya penularan virus. Selanjutnya, melalui udara, virus menular dalam kondisi khusus, seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol, seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tenaga medis. Seperti dokter dan perawat yang sedang merawat pasien yang menderita virus, maka aerosol ini akan menimbulkan virus ke udara, maka virus akan berpindah ke tenaga medis. Selanjutnya ini merupakan gambar bagian pada virus, di mana terdapat dua lipid membran bilayer, ada RNA genom dan nukleus protein dan spike protein. SARS-CoV sangat virulen. Pada kasus Prof. Idrus yang merupakan dokter dan mantan rektor Unhas yang positif sembuh dari COVID-19, dengan teknologi PCR, tes amplifikasi virus ke-37 baru terdeteksi sampel pada Prof. Idrus. Kemudian hitungan mikroorganisme dengan PCR, mana rumusnya yaitu X dikali 2 pangkat N, yang dimana X adalah jumlah awal mikroorganisme dan N merupakan banyaknya atau jumlah amplifikasi atau siklusnya. Jika mesin PCR baru mendeteksi virus ketika berjumlah 1, X dikali 2 pangkat 37 sama dengan 1, kemudian pada perhitungan ini didapatkan hasil 0,00000007 jumlah virion yang ada dalam air liur Prof. Idrus, dan jumlah ini yang dapat membuat Prof. Idrus dikatakan positif COVID-19.
manusia terpapar atau virus masuk ke dalam tubuh manusia akan dihalangi oleh imunitas humoral atau proses terbentuknya antibodi, di mana pada hari ke-0 sampai hari ke-7 merupakan masa inkubasi Sarkov, dan 0 sampai hari ke-7 tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi yang bekerja dalam imunitas humoral. Nah, imunitas humoral akan bekerja dengan baik jika kita makan teratur, baik makan teratur dan makanan memiliki kualitas maupun kuantitas. Kemudian tidak terlalu capek, tidur atau istirahat dengan cukup, tidak stres, kemudian mendapatkan sinar matahari kurang lebih 1/2 jam yang disertai dengan olahraga ringan yang dilakukan. Kemudian menghindari polusi termasuk asap rokok. Jika imunitas humoral gagal, maka replikasi virus terjadi dari 0 menjadi 2, 2 menjadi 20, 20 menjadi 200, 200 menjadi 2000, 2000 menjadi 20.000, dan seterusnya. Dan pada bakteri, jika imunitas humoral gagal, replikasi bakteri yaitu 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Serangan virus Sarkov sangat cepat, sehingga imunitas humoral harus kuat, dan stres yang sangat berpengaruh dalam menurunkan imunitas humoral. Teknologi PCR merupakan teknologi yang dapat mendeteksi virus Sarkov. Kemudian rapid test berupa IgM, IgG, dan untuk mendeteksi adanya antibodi. 0,7 hari hasil lab atau fase 1, di mana PCR plus IgG min, IgGm min. Jika PCR, IgG, IgM, maka dinyatakan negatif setelah 7 hari hasil lab, atau yang merupakan fase kedua. Terbentuk pasukan pembunuh IgM, sehingga PCR plus, IgM plus, IgG min, dan fase akut, dan masih menular pada hari ke-17 sampai 14 hari, sehingga kita dilakukan isolasi mandiri karena selama 14 hari. Karena pada hari ke-0 sampai hari ke-7 merupakan masa inkubasi dan belum ada antibodi yang terbentuk. Pada hari ke-7 sampai hari ke-14 baru terbentuk antibodi dalam tubuh yang akan melawan virus jika ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian fase mulai masuk atau fase penyembuhan pada fase ketiga hasil lab, di mana PCR plus, IgM plus, IgG plus, PCR plus, karena PCR tidak bisa membedakan virus hidup dan virus mati. Sehingga jika IgM plus dan IgG plus, PCR plus menandakan PCR mendeteksi virus yang sudah mati. Tapi jika IgM plus dan IgG min dan PCR plus itu indikator virusnya masih hidup. Kemudian fase pemulihan atau fase scan 21 sampai 28 hari, PCR plus mendeteksi virus mati, IgM plus dan IgM min, dan kemudian fase kelima atau penyembuhan, PCR min, di mana virus sudah dibersihkan, IgG plus, IgM min, dan status PCR, IgG plus dan IgM min akan menetap seumur hidup. Tetapi jika terjadi reinfeksi, maka hanya butuh 1 hari untuk membentuk IgM. Kuman tidak berkembang langsung dihantam oleh IgM. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pandemi COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.